Halo, kami dari Nomi Group, saya Erin dari kelas 11 IPS. Kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA. SDA atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDA. Dalam hal ini kita mengenal dua jenis SDA, yaitu hayati dan non-hayati. SDA berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Tanpa adanya SDA, suatu negara harus mencari bahan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ekonomi. Cara ini bisa saja dilakukan, tapi pasti memerlukan dana yang tidak sedikit. Dengan adanya SDA yang melimpah, pengeluaran negara bisa lebih hemat dan bisa dialokasikan ke yang lainnya. Halo semuanya, saya dari Nomi Group akan menceritakan tentang sumber daya manusia. Keberadaan manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sebagai pelengkap SDA yang ada. Manusia berperan sebagai pengelola sumber daya awal yang semula merupakan bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang yang sudah jadi sehingga siap untuk dimanfaatkan. Tenaga manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pembangunan. Diperlukan manusia dengan kompetensi dan keseriusan dalam melakukan kegiatan dan tugasnya, yaitu dalam rangka pembangunan dan banyak hal lainnya. Mengapa harus manusia berkompeten? Karena apabila digunakannya, sebuah tenaga manusia yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut justru bisa merusak SDA sehingga merugikan negaranya. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan SDM dan SD di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada iptek. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu mereka akan membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, serta pemahamannya terhadap teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua unsur berbeda, tapi menjadi satu kesatuan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pembangunan yang sukses dan lancar, maka dibutuhkan banyak bagian di dalamnya. Setiap bagian pun membutuhkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda agar setiap proses dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan teknologi membantu manusia untuk mempermudah proses pengolahan SDA agar bisa dimanfaatkan. Hai semua, aku Bridget Michelsu dari kelompok Nomi Group kelas 11 IPS. Sekarang aku akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Aku akan menjelaskan bagian sosial budaya masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena sosial budaya bisa menjadi penghambat atau pendorong kemajuan perekonomian suatu negara sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan karena kerjasama sangat penting dalam mencapai perkembangan. Apabila masing-masing individu memiliki jiwa kerja sama kuat, maka mereka akan lebih mudah dalam berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pembangunan. Jelas ini akan memengaruhi hasilnya untuk kondisi ekonomi. Nama saya Maria, kelas 11 IPS dari Nomi Group akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Keadaan politik negara. Keadaan politik negara juga dapat mempengaruhi kemajuan perekonomian. Kebijakan yang diambil pemerintah erat kaitannya dengan politik, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana langkah dan upaya setiap bagian dalam memajukan perekonomian negara. Apabila kondisi politik di suatu negara tetap stabil dan harmonis, maka dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika kondisi politik tidak seimbang dan tidak harmonis, maka dapat mempengaruhi laju perekonomian. Hai, nama saya Britza Laura Amaria Silaban. Saya siswa kelas 11 IPS dari Nomi Group, dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPDN atau Sistem Pemerintahan di Negara. Bukan hanya keadaan politik, sistem pemerintahan pun memiliki andil dalam faktor pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem pemerintahan pun pada akhirnya akan membentuk suatu sistem ekonomi pula, yang keduanya sangat berkaitan erat. Sistem pemerintahan yang berganti pun dapat mengaruhi sistem perekonomian, yang dimana sistem perekonomian yang memang harusnya sudah menyesuaikan diri. Jika suatu negara menggunakan sistem perekonomian liberal, maka sistem perekonomiannya pun harus liberal.
Sedangkan untuk Indonesia, sistem pemerintahnya adalah demokrasi, sehingga sistem pemerintahnya pun harus menyesuaikan, yang dimana adanya kebebasan, tapi tetap dalam pengawasan pemerintah sehingga semuanya aman, terkendali, dan stabil. Nah, oleh karena itu nih, kita dapat katakan kalau sistem pemerintahan itu salah satu faktor yang sangat penting, karena sangat memengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara tersebut. Jadi, kalau sistem pemerintahnya baik, maka pembangunan di negara tersebut pun akan baik dan berjalan dengan lancar. Begitu juga sebaliknya, kalau sistem pemerintah negara tersebut kurang baik, maka pembangunannya pun akan menjadi kacau. Nah, tadi cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.